itu ternyata 44% masyarakat Indonesia tuh sangat tertarik untuk mengetahui apa aja inovasi atau produk-produk baru di motor show. Dari banyak kategori-kategori tersebut, kita tahu kalau memang UMKM itu jadi penggerak ekonomi. Ya. Terlebih lagi di 2021-2022 memang membuktikan apa fungsi dari Year in Search 2022 ini untuk keberlangsungan UMKM di 2023. You are what you click. Anda apa yang Anda klik, atau mungkin di sini kita bisa bilang apa yang Anda cari gitu. Nah, ini disebutkan oleh salah satu pakar digital dan juga teknologi Dr. Primack. Dan di sini saya Edwin Chan memandu polling. Kita akan berbicara tentang Year in Search 2022 bersama dengan di sini ada Yolanda Sastra. Benar ya? Nah, Yolanda Sastra di sini merupakan seorang Head of Ads Marketing Google Indonesia. Halo Kak. Hai. Yes, nah jadi thank you so much udah mau ada di sini bersama Kompas TV di polling. Nah, pada hari ini kita bakal berbicara tentang tren search yang ada di tahun 2022. Nah, mungkin melihat nih dari berbagai perspektif, bagi berbagai isu seperti itu, topik ya pembicaraan mulai dari budaya, lalu juga ada teknologi, lalu juga ada, dan yang masih banyak lagi. Tren apa yang paling banyak dicari? Oke. Yolanda. Kalau dari report Year in Search tahun ini, saya mau highlight 2 tren yang paling menarik. Yang pertama itu adalah traveling dan segala sesuatu yang related dengan traveling. Karena mungkin selama ini orang udah terlalu lama di rumah ya, jadi banyak kan kata istilah revenge traveling dan lain sebagainya. Jadi kita melihat bahwa perjalanan luar negeri itu naik lebih dari 200%. Dan juga bukan hanya travelingnya nih, tetapi juga barang-barang yang related dengan traveling. Misalnya nano spray itu naik 450%, kemudian juga tabir surya itu yang naiknya cukup signifikan, dan kemudian juga misalnya setrika portable ataupun barang-barang yang travel pack itu naiknya lumayan signifikan. Oke, Dan jadi, yang kedua, sorry saya lupa, Nggak apa-apa. tren yang kedua yang menarik itu adalah karena mungkin selama pandemi ya, banyak orang tuh akhirnya soul searching, melihat ke dalam diri mereka, mengevaluasi kembali kehidupan mereka, dan mereka pengen persiapan kalau next-nya nih terjadi krisis lagi, apa yang bisa mereka lakukan. Jadi karena banyak mengevaluasi diri ini, kita melihat mereka melihat bagaimana keuangan mereka. Jadi pencarian-pencarian yang berhubungan dengan keuangan, misalnya kayak kebebasan finansial, itu naik cukup tinggi, kemudian juga investasi, dan kemudian mereka juga mengevaluasi ulang kehidupan mereka, misalnya kayak work-life balance atau kerja dari jarak jauh, itu juga salah satu yang kenaikannya cukup signifikan. Oke, Yolanda, di sini kalau kita bisa lihat dari segi keterkaitan satu dan yang lain, itu memang ada korelasinya. Iya, Gitu. betul. Dari traveling bahkan kan memang terkait dengan daya beli. Betul, Makanya iya. ada kedua finansial seperti itu dan seterusnya bergulir. Nah, ini menarik untuk membahas bagaimana pola pikir mereka naik kritis. Jadi lebih kritis kepada diri mereka dan kepada situasi. Nah, ini pandemi ini memang berdampak, dan gimana cara Google melihat ini dari tren yang emang terjadi di 2022 tadi? Oke. Kita bisa summarize ya, makro trend nih di 2022 itu jadi 3. Yang pertama adalah soul searching. Tadi seperti yang saya sempat mention, Yes. banyak orang akhirnya soul searching, mereka melihat pilihan hidup gue ini udah bener nggak ya? Yep. Misalnya kayak keuangan, kemudian juga pengen punya lebih banyak berkualitas, untuk keluarga, kemudian juga healing yang tetap tinggi ya, naiknya hampir 2 kali lipat. Kemudian yang kedua itu adalah finding joy. Jadi they try to find joys untuk kehidupan mereka. Jadi ini mungkin berhubungan juga dengan tadi yang baru saya sebutkan, soul searching tentang healing, rewarding self. Kemudian yang ketiga itu adalah value hunting. Karena setelah pandemi berlangsung, kita melihat bahwa banyak barang-barang itu mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya, sehingga masyarakat ini mereka berusaha untuk semakin savvy, dan mereka juga semakin cerdik, tapi bukan hanya searching, bukan hanya mencari murah, tapi mencari kualitas. Jadi mereka pengen mendapatkan value for money. Sehingga kita lihat bahwa pencarian misalnya seperti kualitas, kemudian bandingkan produk itu naik cukup tinggi tahun 2022. Ya, jadi kalau dilihat dari tren yang memang terjadi dan apa yang kita rasakan nih secara manusiawi gitu lah. Ya. Nah, pandemi ini buat kita jadi berpikir lebih kritis,
terhadap diri kita Ya, dan apa yang mau kita ambil. Ya. Lalu juga jadi ajang sebenarnya rada balas dendam ya. Iya, betul. Iya, balas dendam dari 2021 kena pandemi. 2022 nih saatnya untuk cari-cari hal-hal yang emang kita suka. Tapi tetap karena krisis itu ada, bakal jadi awareness soal krisis ini, mitigasinya sudah ada. Betul ya? Iya. Nah, ini menarik membahas tentang teknologi yang memang berdampingan dan sangat amat bertumbuh pesat di saat pandemi. Di saat 2022, apalagi hitungannya balas dendamnya pandemi. Nah, ini gimana melihat di ranah teknologi? Teknologi ya. Di Year in Search 2022 ini. Oke. Kalau kita lihat spesifik teknologi, ada beberapa penelusuran yang trending dan dan banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Yang pertama itu yang travel related, seperti tadi ya, setrika portable, hair dryer misalnya. Itu naiknya cukup signifikan, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan travel pack gitu. Setrika portable itu naiknya sekitar 30%, kemudian kalau hal-hal yang lain itu naiknya sekitar 70%-an gitu untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan teknologi yang berhubungan dengan travel. Kemudian selain itu yang kedua, tren yang kita lihat di bidang teknologi itu adalah pencarian yang semakin naik untuk TV digital. TV digital? TV digital, ya. TV digital dan kemudian juga set-top box. Oh, karena, STB? Ya, karena mungkin sejak pemerintah mengumumkan analog switch off, itu pencarian seperti TV digital, kemudian juga set-top box itu naik cukup banyak. Ya. Dan itu pastinya berdampak juga ke para pebisnis? Ya, betul. Ya, nah, kalau kita bicara soalnya travel, teknologi juga, maksudnya perkembangan teknologi. Nah, tadi kita udah bahas dari ranah teknologi, sekarang nggak jauh-jauh dong, travel, teknologi digabung otomotif. Otomotif, Nah, oke. otomotif nih gimana nih? Kalau dari Year in Search, kemarin sempat lihat-lihat tuh ada beberapa topik yang memang tadi Yolanda sudah sebutkan, tapi otomotif ini menarik perhatian. Yes. Karena awareness kita juga terhadap sustainability, keberlanjutan itu makin meningkat. Ya. Itu bagaimana? Ya, thank you untuk pertanyaannya ini. Ini menarik banget. Kita memang melihat bahwa kendaraan elektrik atau kendaraan yang terelektrifikasi ini naiknya cukup signifikan di tahun 2022. Dan kalau 2021 itu yang naik hanya mobil elektrik, tapi di tahun 2022 bukan hanya mobil, tapi juga misalnya sepeda motor, sepeda listrik, itu naiknya cukup signifikan. Jadi segala sesuatu kendaraan listrik itu kenaikannya itu sekitar 100% atau bahkan lebih pencariannya di Google. Dan yang menarik selain mobilnya, selain kendaraannya, mereka juga mencari itu tempat charging publik. Charging station? Ya, charging station. Untuk kendaraan listrik? Kendaraan listrik, ya. Okay. Jadi pencarian untuk public charging station, untuk electric vehicles itu naik sekitar 90%. Dan selain itu, mobil hybrid juga naik. Oke. Ya. Nah, mungkin di sini sahabat polling, sahabat Kompas TV di sini ada yang bertanya nih, mungkin penasaran. Sebenarnya tren ini tuh dilihat secara seluruh Indonesia, mungkin ada yang nggak relate soalnya nih dengan mobil listrik di kota saya belum ada atau di apa belum ada, tapi ini memang dilihat secara nasional seperti itu atau bagaimana dari Year in Search ini? Betul. Jadi source untuk sumber dari report Year in Search ini yang pertama adalah pencarian Google Search. Oke. Ya. Jadi kita lihat keseluruhan, kemudian yang kedua adalah Destination Insights, jadi ini yang berhubungan dengan travel yang ada di Google, dan kemudian salah satu laporan pendukungnya itu adalah dari Si Economy Report tahun 2022. Nah, tentang kendaraan listrik ini menarik. Banyak orang punya persepsi ini hanya untuk kota besar. Betul. Tapi kalau kita lihat ternyata interest atau ketertarikan masyarakat Indonesia itu banyak banget tentang kendaraan listrik ini, bukan hanya di kota besar. Bahkan saya asalnya dari Pasuruan, kota yang sangat kecil. Betul. Believe it or not, di sana itu sudah mulai banyak yang curious dan membeli kendaraan listrik. Wow. Ya. Dengan mungkin itu tadi charging station mungkin belum disediakan, tapi mereka secara swadaya mereka mau cari tahu tentang itu. Betul. Nah, ini menarik ya, karena memang dilihat secara nasional juga untuk search ini pencarian yang dicari secara nasional, yang berarti ya ini juga peluang baru untuk bisnis. Yes. Bisnis, lalu juga peluang baru untuk kita mengembangkan diri. Jadi nggak melulu Java-centric, Jakarta-sentris, dan lain-lain. Seperti itu ya, Yolanda setuju soal setuju, itu? Oke, nah jadi melihat Year in Search ini sebenarnya purpose-nya apa sih dikeluarkan? Kalau kita lihat nih, dengan tadi banyaknya kita udah ngobrol, topik-topik satu dan lain hal, tapi tujuan dari ini apa? Ya.
Jadi tahun ini adalah tahun kelima kami membuat laporan Year in Search dan tujuannya adalah untuk membantu para pebisnis, kemudian penggiat usaha UMKM dan juga para marketers untuk melihat tren dan juga apa sih yang menjadi interest, minat dan juga yang ada di dalam benak para konsumen Indonesia. Karena sebagai pebisnis dan marketers penting sekali untuk kita mengerti behavior dan juga apa yang menjadi pemikiran konsumen kita. Ini sangat penting untuk kita membentuk strategi pemasaran ke depannya dan juga strategi bisnis. I see. Nah, ini kalau kita bicara soal bisnis, Indonesia International Motor Show, IIMS. Nah, ini kan salah satu cool. memang pameran, Yeah. pameran transportasi. Nah, ini dampaknya ada gak sih ke acara-acara semacam ini? IIMS dan juga trend search ini dengan tadi banyaknya otomotif. Nah, ini correlated gak sih mereka? Oke. Kalau kita lihat trennya ya, sejak masa pandemi sampai sekarang, sekarang sebenarnya batas antara online dan offline itu sudah blur, ya. Oke. Karena konsumen Indonesia itu sudah pindah cari informasi online, offline, Betul. beli online, offline itu sudah blur. Jadi ini sama-sama saling membantu. Dan dulu waktu pandemi bahkan Google sempat mengadakan motor show itu bersama dengan Kompas kalau nggak salah, Oke. ya itu untuk online di Betul. YouTube dan animonya ternyata tinggi sekali gitu. Dan kalau kita lihat, kita pernah membuat insight research itu ternyata 44% masyarakat Indonesia tuh sangat tertarik untuk mengetahui apa aja inovasi atau produk-produk baru di motor show. Jadi animonya tuh sangat tinggi ternyata dan masyarakat Indonesia ini mencari masyarakat Indonesia ini memakai digital seperti search, Google Search, dan kemudian YouTube untuk mencari informasi-informasi sebelum mereka pergi ke motor show. Oke. Misalnya contoh nih, produk baru apa. Bahkan test drive itu salah satu pencarian yang paling tinggi. Di Google dan YouTube? Ya, betul. Wah. Ya. Berarti memang orang-orang sekarang bahkan nggak usah test drive sendiri, yang YouTubernya aja test drive-in, Betul, mereka iya. lihat sendiri, nanti datang mereka oke, kalau emang nggak ada test drive seperti itu mereka juga nggak ada masalah ya di tempat yang mereka ingin datangin itu. Jadi Iya. memang mereka mengandalkan Google dan YouTube di sini. Ya. Dan bahkan mungkin begini, mereka itu ngelihat karena YouTube creator atau influencer itu salah satu yang mereka cari reviewnya saat mereka melihat suatu kendaraan gitu. Dan mereka lihat test drive-nya, nah itu sebenarnya semakin menarik buat mereka untuk coba sendiri langsung ke motor show-nya. Jadi kita melihat sebelum motor show biasanya ada kenaikan pencarian untuk hal-hal yang berhubungan dengan kendaraan yang baru diluncurkan, kemudian review, kemudian review dari YouTuber, YouTube creator, ataupun promo yang menarik. Promo-promo yang menarik. Ya, Bahkan kalau tadi sempat lihat, jadi nggak cuma sahabat Kompas TV di sini yang searching through nih, bahkan sekarang video ini mungkin ketemunya karena ada search di YouTube ataupun Google. Nah, jadi di sini Edwin juga sempat search tadi, lihat dari Year in Search 2022, kalau memang bahkan dari hal spesifik dan sesederhana, what to do di sebuah pameran otomotif pun dicari, dan itu mempengaruhi Year in Search. Ya, jadi tren itu kami juga lihat dan itu kami sempat share di waktu kami ada acara Auto Insight tahun lalu. Memang betul apa yang misalnya kayak apa yang diharapkan atau what to do atau apa yang bisa kita lihat di motor show itu salah satu pencarian yang dicari. Karena mungkin orang-orang bingung ya, kayak banyak sekali brandnya, tapi mereka kesana harus kayak gimana sih mungkin. Nah itu mungkin di sini jadi sesuatu yang memang menarik juga untuk diketahui lewat Google dan juga lewat YouTube. Berarti memang Year in Search ini gabungan dari YouTube dan Google atau bagaimana? Jadi ini adalah pencarian untuk semua di platform Google, tapi memang paling banyak adalah di Google Search. Nah, jadi Google Search ini jadi kiblat ya. Karena ya pastinya semua orang akan first thing first, coba cek dulu nih, gitu kan. Dan dari cek itu kita bisa lihat kalau trennya ternyata meningkat seperti itu. Nah, ini yang menarik juga dari Year in Search di sini ada akhirnya saat waktu itu aku baca modul untuk bagian beberapa yang spesifik ini tentang bagaimana ajakan bagi para pebisnis, mungkin di sini ada yang lagi nonton, para pebisnis untuk menggunakan tren yang memang ada di Google 2022 ini atau mungkin yang diupdate setiap harinya, itu untuk digunakan sebagai marketing promo mereka, Betul. kampanye marketing mereka. Nah itu pandangannya gimana kalau dari Google?
Jadi selain report year in search ini, sebenarnya para pelaku bisnis itu bisa pergi ke insights di Google. Jadi itu terbuka untuk umum. Jadi bisa lihat trends.google.com. Gratis? Gratis. Gratis. Dan bisa dilihat ya itu apa keyword apa aja yang sedang naik. Kemudian misalnya nih kita lagi promosikan misalnya sepatu. Nah di situ bisa kelihatan keyword apa yang berhubungan dengan sepatu. Ada di trends.google.com itu. Jadi itu bisa dipakai untuk saat kita memasarkan produk-produk kita secara digital. Jadi waktu kita put digital ad, kita bisa taruh keyword-keyword yang relevan. Oke, tapi Yolanda di sini kalau ngomong soal cross promotional topik gitu, banyak banget sekarang para UMKM atau bahkan di Indonesia banyak sekali pebisnis-pebisnis kecil yang suka banget yang namanya content riding. Oke. Jadi misalkan memang mobil listrik lagi jadi tren, tapi mereka nggak jual mobil listrik, tapi mungkin mereka di sini jualan kayak tadi utilities buat pergi travel. Nah betul, itu mungkin. Nah itu pandangan dari Google sendiri buat mereka yang content rider ini tuh gimana? Kalau content riding pasti perlu tahu tren apa yang lagi berjalan kan, yang lagi seru nih. Nah itu bisa dilihat di trends.google.com. And you're right, kayak misalnya seperti tadi contohnya travel ya. Karena perjalanan tuh lagi naik, terutama perjalanan luar negeri. Tapi kalau kita nih, misalnya kita nggak jual produk travel, but you can find, kita bisa mencari apa aja sih produk-produk yang related dengan travel, misalnya seperti itu. Dan itu bisa dilihat, itu kita bisa mencari itu, kita bisa mencari apa saja yang sedang trending, yang jadi pemikiran masyarakat Indonesia tuh lewat search insights. Apalagi Gen Z sekarang pada bilangnya relatable gitu kan. Kalau relate banget, nah ini mungkin akan cocok brandnya dengan saya dan seterusnya seperti itu. Nah ini kita masih ngomong soal seputar bisnis. Kalau dari Year in Search 2022 dengan banyaknya pencarian, ada miliaran pencarian di dalam 365 hari. Nah tapi gimana dengan daya beli? Kalau dilihat dari Year in Search ini, apakah mereka yang menggunakan Google ini daya belinya juga kuat? Sama seperti apa yang ditunjukkan kenaikan di Year in Search atau bagaimana Yolanda? Oke. Sebetulnya kalau kita lihat pencarian di Google itu kita hanya melihat tren minat ya, tapi kalau untuk apakah penjualan dan lain sebagainya kami nggak tahu realitanya seperti apa. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kita pernah melakukan research yang namanya emotional value of search. Emotional value of search. Ya, kalau di Indonesia kan jadi nilai emosional saat lagi mencari seperti itu ya. Saat sedang mencari ya. Jadi memang sebetulnya pencarian konsumen itu bisa dijadikan benchmark atau tolak ukur dari minat mereka untuk membeli ya. Karena biasanya karena apalagi sekarang dengan banyaknya informasi dan juga digital sudah ada di mana-mana, cara konsumen menentukan mau beli sesuatu itu seperti benang kusut. Betul. Ibaratnya gini, cari informasi lagi, cari informasi penuh. lagi. Iya, wishlistnya penuh ya, tapi mungkin yang dibeli juga satu aja gitu dari wishlistnya. Iya betul. Atau misalnya mereka taruh di shopping cart, mereka cari informasi lebih lagi. Mereka melihat misalnya dari creator yang mereka suka, mereka melihat review dan lain sebagainya. Dan di sini memang akhirnya penelusuran atau pencarian itu jadi sangat penting. Oleh karena itu para pemilik bisnis pastikan ada present saat konsumen itu mencari tentang produk Anda. Jadi kalau kita lihat minatnya ini banyak, terutama untuk beberapa kategori seperti yang tadi saya sudah sebutkan, biasanya itu penjualan atau minat untuk membelinya juga tinggi biasanya. Oke. Nah, kalau pergerakan di bidang tadi teknologi dan otomotif dari pandangan Google, apakah akan semakin melesat di tahun ini atau gimana dari Yolanda? Kalau guarantee melesat atau enggak, tentu kita ngikutin tadi ya. Tentu kami nggak bisa. Value-nya karena ada di searcher-nya ya. Betul ya. Tentu kami nggak bisa guarantee pasti gitu ya. We are not a fortune teller or anything. I mean we cannot say, but we can look at the trend. Jadi sekali lagi kita kembali ke trend dan kita lihat memang semua kendaraan elektrik ini trennya sedang bagus banget, bahkan 100% atau lebih. Dan bukan hanya mobil, tapi macam-macam tuh sepeda listrik, sepeda motor listrik, dan lain sebagainya. Oke, jadi ada perkembangan, ada kesinambungan dari tahun-tahun sebelumnya, bahkan ke tahun sekarang, dan itu semakin beragam pencariannya.
tapi Ya. memang masih di satu lini yang sama. Ya. Jadi mungkin di sini sahabat Kompas TV semua, jika memang mau melihat bagaimana perkembangannya, ya tadi kayaknya kita ada hashtag baru di hari ini, kembali ke tren. Kembali ke tren. iya, Karena betul. memang tadi juga penting emotional value, lalu juga bagaimana price value, financial value itu semua dipertimbangkan oleh para searcher di sini, para pencari. Ya, Nah di sini betul. mungkin yang menarik lainnya, pengen tanya soal year in search di tahun ini. Nah itu bagaimana sih memang merangkai year in search ini? Oke. Apakah dilihat per triwulan atau bagaimana? Mhm. Jadi ini kita lihat 1 tahun terakhir, tapi itu dari Oktober 2021 sampai September 2022. Oke. Kemudian kita melihat tren apa saja. Kemudian kita bagi menjadi makro tren, 3 makro tren yang tadi kita sempat bahas ya. Yes, Jadi di which awal. is soul searching, finding joy, dan value hunting. Kemudian tim kami juga membuat analisa yang lebih dalam untuk 6 industri di Indonesia, Oke. yaitu otomotif, transportasi, kemudian makanan dan minuman, kemudian kecantikan dan personal care, media dan entertainment, kemudian juga ada traveling, perjalanan. Ya. Oke. Nah ini Dan keuangan, sorry. Oke, ada terakhir itu ya. Iya, keuangan. Nah, dari banyak kategori-kategori tersebut, kita tahu kalau memang UMKM itu jadi penggerak ekonomi. Ya. Terlebih lagi di 2021-2022 memang membuktikan apa fungsi dari Year in Search 2022 ini untuk keberlangsungan UMKM di 2023. Kalau dari pandangan Yolanda. Oke. Tren yang ada di Year in Search ini sebenarnya bisa diaplikasikan bukan hanya untuk pebisnis besar ya, tapi bisa untuk semuanya, untuk startup, untuk UMKM. Jadi teman-teman UMKM dan juga startup juga bisa melihat tren-tren apa yang ada di benak konsumen selama tahun 2022 ini untuk strategi pemasaran ke depan. Dan juga kami dari Google sebenarnya kami ada beberapa program untuk UMKM dan juga startup seperti Gapura Digital misalnya untuk membantu UMKM mengerti bagaimana how to do marketing secara digital. Kemudian ada kita juga baru saja meluncurkan Google for Startups. Oke. Tapi kalau dari Yolanda sendiri dan tim di Google Indonesia ini bisa memprediksi gak sih apa yang bakal muncul? Mungkin boleh tipis-tipis gitu. Kayak dari khususnya di 2 bulan pertama ini ya, kita mungkin sudah mencapai pertengahan bulan Februari. Di Januari ini apa sih yang lagi emang melejit dan mungkin dipandang nih 2023 bisa nih gitu. Emang bukan fortune teller pastinya, nggak akan ada garansi di sini. Tapi kira-kira kalau dari trennya. Saya kasih contoh dari tahun sebelumnya aja ya, 2021. Waktu itu sebenarnya salah satu tren yang naik itu adalah mobil listrik. Mobil listrik itu naik ya, kembali naik. lagi. Bahkan sebelum ada banyak produsen yang membuat mobil listrik. Karena waktu itu memang salah satu tren yang kita lihat adalah konsumen semakin care dengan keberlanjutan lingkungan hidup. Jadi sustainability. Jadi waktu itu sudah mulai naik mobil listrik dan kita melihat bahwa itu berlanjut di 2022. Jadi kita melihat di 2022 ini bukan hanya mobil listrik, bahkan semakin banyak ya seperti tadi saya sebutkan untuk kendaraan-kendaraan yang lain. Jadi ada beberapa tren memang yang kita lihat itu akan berlanjut. Salah satunya adalah sustainability. Masyarakat Indonesia tuh sekarang semakin cerdik dan semakin Peduli. cermat, ya peduli juga. dan peduli terhadap lingkungan sekitar, bukan hanya untuk diri mereka. Mereka mencari merek-merek brand yang bukan hanya memberikan mereka manfaat, tapi juga apa nih nilai lebihnya untuk lingkungan. Di belakang ini ada story apa? Iya, ada story apa untuk lingkungan hidup, kemudian juga untuk misalnya untuk inklusi seperti itu. Oke. Nah makanya banyak mungkin di sini juga ada kita ketemu restoran atau kafe yang memang bahkan sekarang diciptakan kayak ada loop buat sepedaan. Antar kafe-kafe ada di sana, lalu juga menyediakan charging station di kafe tersebut. Nah itu memang saling kesinambungan. Nah, berarti dari hulu ke hilir tren ini bermanfaat ya. Memang bisa membantu untuk enhance bukan cuma dari segi way of living, ada bagaimana lifestyle kita nih, Sahabat Kompas TV, tapi juga bisnis. Sahabat Kompas TV semua yang pebisnis, bolehlah dilihat-lihat nih Year in Search, berarti terbuka ya? Ini terbuka. Hasil pencarian ini dan hasil report ini terbuka. Betul, bisa dicari di mana, Yolanda? Ya, jadi untuk Year in Search ini bisa dilihat di thinkwithgoogle.com. Dan di sana bisa kita lihat Year in Search ada beberapa report dari negara-negara lain di Asia Pasifik dan juga ada yang spesifik untuk Indonesia. Oke, jadi spesifik Indonesia ada juga buat luar negeri. Ya. Dan buat luar negeri spesifik juga buat negara tersebut.
Ya, ada yang untuk tren Asia Pasifik, ada yang spesifik untuk negara tersebut. Jadi buat teman-teman berbisnis mungkin yang punya bisnis di negara lain bisa juga dicek. Yes, sama buat para itu sih, mungkin di sini juga marketing banyak ya sekarang Iya, kita yang betul, memang iya. tinggalnya di Indonesia nih, dan Iya. ini dibikin possible juga karena mungkin pandemi kemarin. Kita badan ada di sini tapi kerjanya buat company Aussie atau betul. company negara mana yang lain, dan itu bisa membantu. Your in Search ini buat negara-negara lainnya itu juga membantu buat kita bekerja seperti itu. Nah, terakhir mungkin dari Your in Search tadi kita udah ngobrol panjang, Yolanda, di sini ada tips gak sih, tips and trick buat sahabat Kompas TV semua di rumah untuk lebih bijak seperti itu di dalam browsing dan juga karena emang browsing ini ternyata berdampak ya, bahkan kayak ke kiblat bisnis, ke kiblat apa, nah itu ada gak tipsnya mungkin? Tips untuk Tips untuk para pengguna, para gitu. pengguna. Atau Oke. mungkin sekalian sama para pebisnis yang dari tadi kita bahas. Sure, ya. Untuk para pengguna, search, I think mostly banyak orang akan mencari sesuai dengan minat ya. So keep doing it. Maksudnya kita kan banyak dari kita yang sekarang tuh semakin curious. It's good, dan kita harus memakai internet ini responsibly dengan penuh tanggung jawab gitu, dan terutama untuk para pebisnis, untuk menelusuri itu sangat penting untuk kita mengerti tren, kemudian juga yang kita bisa nanti itu jadikan basis untuk kita membuat strategi pemasaran ke depannya. Jadi bisa dilihat dari Google Search atau misalnya dari Search Insight di trends.google.com, dan juga bagi pebisnis yang mungkin pengen tahu tentang travel itu bisa ke Destination Insight. Selain itu, Google juga punya Think with Google platform di mana teman-teman pebisnis dan marketers itu bisa melihat case studies dari negara-negara lain bagaimana mereka memajukan marketing dan juga penjualan bisnis mereka berdasarkan marketing objektif yang berbeda-beda. Oke, nah tadi kalau kita ngomong soal marketing objektif, Ya. Kita balik sedikit ke belakang. Marketing objektif berarti memang Google pernah ada beberapa kali, ya hitungannya kayak sowan lah ya, kayak silaturahmi dengan beberapa mungkin platform atau brand yang memang menjual secara digital seperti itu. Nah ini bagaimana Google bisa, Year in Search bisa membantu penjualan? Ada kenaikan mungkin kalau diterima dari report-reportnya? The Year in Search. Betul. Mungkin saya sekali lagi ambil case tadi dari tahun sebelumnya karena ini sudah benar terjadi kan. Jadi kayak misalnya salah satu tren waktu itu adalah sustainability. Oleh karena itu saat itu kami bekerja sama, ada salah satu produsen mobil listrik itu yang akhirnya berkonsultasi dengan kami, kemudian kami berdiskusi sama-sama membuat strategi pemasaran, mengenali apa aja tren-tren pencarian konsumen, apa yang ada di benak mereka, kapan mereka mencari, kapan itu peaknya, misalnya kayak ternyata sebelum motor show itu banyak sekali pencarian, sehingga mereka akhirnya membuat strategi bahwa mereka akan ada iklan di digital untuk produk review, kemudian untuk promo, kemudian fitur-fitur itu mereka jelaskan dengan baik di durasi sekitar motor show sebelum dan sesudah misalnya. Jadi seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan bersama-sama tahun lalu dan itu cukup berhasil. Oke. Ya. Nah kalau kita bicara soal Google bisa membantu dari segi marketing dan juga mungkin iklan seperti itu. Ya. Tapi kalau untuk penjualan sendiri, bagaimana nih? Untuk penjualan. Dinamisnya. Maksudnya Google Ads Solution untuk penjualan. Betul. Oke. Nah, sebetulnya kalau kita lihat psikologi konsumen membeli sesuatu ya, kan pasti itu dari awareness, mereka tahu dulu nih, mereka kenal brandnya, mereka consider tuh maksudnya dari mereka tahu jadi mau beli gitu. Jadi mau beli karena mereka melihat informasinya lengkap, kemudian ada promo dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menjadi membeli. Nah, sebenarnya Google Ads itu mempunyai solusi untuk ketiga-tiganya. Okay. Dan salah satunya itu adalah Performance Max, itu adalah AI-based Google Ads Solution. Jadi AI-powered. Namanya apa tadi? Performance Max. Performance Max. Yes, betul. Okay. Jadi itu bisa disesuaikan dengan marketing objektif kita, bahkan sampai pembelian. Misalnya kalau nggak bisa beli, ada salah satu dulu yang kita pernah lakukan bersama-sama dengan produk otomotif, itu adalah mereka akhirnya klik ke test drive. Okay. Kontak untuk test drive, seperti itu. Datang orangnya langsung secara
bagaimana itu? Lalu prosesnya bagaimana tuh? Itu seru tuh. Iya, jadi waktu itu masih masa pandemi ya, sehingga masih banyak pembatasan pergerakan. Jadi waktu itu ada iklan di Google dan juga di YouTube. Kemudian pada akhirnya itu orang bisa klik untuk daftar untuk test drive. Terus kemudian nanti akan didatangin oleh manufacturer-nya untuk orang tersebut bisa test drive. Oke, jadi wah lengkap ya memang tadi Sahabat Kompas TV seperti yang sudah dibahas dari hulu ke hilir nih, dari bahkan pertimbangan, awareness-nya dulu sampai ke aksinya. Nah itu semua lewat search. Ya, lewat dan search. bisa diakses lewat search dan itu berkesinambungan seterusnya. Nah, wah luar biasa. Tadi Sahabat Kompas TV kita udah dengar dari Yolanda di sini sebagai Head of Ads Marketing dari Google Indonesia. Kita tadi juga tahu ya, kalau setiap bentuk digitalisasi yang bahkan ada sampai sekarang itu tentu mempengaruhi daya beli, lalu juga ada mempengaruhi bagaimana kita secara emosional terikat dengan apa yang kita cari. Nah ini jadi suatu hal yang penting, gimana caranya kita bisa terjun ke digitalisasi, tapi nggak cuma ngikut di arusnya, atau bahkan kita membuat arus secara tidak sadar. Jadi tadi seperti yang Yolanda bilang, search, karena itu yang memang kita tahu itu berdampak buat seluruh hal, seluruh aspek yang abis itu bergulir setelahnya. Mulai dari aspek bisnis, aspek finansial, atau juga bahkan aspek sosial budaya sekalipun. Nah kita udah mulai geser, masuklah sustainability, masuklah hal-hal lain. Dan itu jadi culture yang kita bangun sendiri. Ya, itu dia Sahabat Kompas TV semua, Sahabat Polling di sini sudah mendengar bagaimana Year in Search 2022 dari Google Indonesia dapat berdampak pada keseharian kita. Dan di sini thank you so much Yolanda sudah mau bergabung di Kompas TV. Yolanda Sastra, Head of Ads Marketing, bersama saya Edwin Chan, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Polling selanjutnya. Saksikan terus ya. Jangan lupa untuk berikan like, komen, dan juga share. Lastly, sampai jumpa. Stay safe, stay healthy.